ini dengan menyanyikan dari puji syukur 628. 628. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat, kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada sore hari ini kita bersama merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Dan dalam Konsili Vatikan kedua mengajarkan bahwa akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut, sebagaimana dijelaskan dalam Lumen Gentium artikel yang ke-59. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendak-Nya dan mencari kesatuan abadi dalam kerajaan surga. Pada perayaan kudus ini kita juga mau memohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Audi Armi Intan pada tanggal 22 Juni 2020 telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan bagi Bapak Han Suciadi, Tung Bun Tiong, Chia Tek Chin, Oe Se Chiu, Ibu Bernadette Tungger, Lo Gio Ling, Oe Sebo, Li Sun Sing, Pi Jin. Semoga saudara-saudari kita ini, keluarga kita yang telah menghadap hadirat Tuhan ini sungguh mendapat tempat dalam kerajaan surga untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Karena itu, agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa-dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan kasihani
kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Bunda Maria telah memberikan teladan iman kepada kami. Semoga kami pun yang masih bersiara di muka bumi ini sungguh dapat meneladaninya dan berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepadamu dengan setia, sehingga kelak kami pun boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Kami juga mohon rahmat keselamatanmu bagi hamba-hamba-Mu, saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Audi Armi Intan, Bapak Han Suciadi, Bapak Tung Bun Tiong, Bapak Chia Tek Chin, Bapak Oi Se Chiu, Ibu Bernadette Tungger, Ibu Logio Ling, Ibu Oi Sebo, Ibu Li Sun Sing, Ibu Pi Jin. Semoga segala harapan dan kerinduan mereka yang telah mereka perjuangkan dalam hidup mereka, sungguh mereka nikmati dalam kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga, sebagaimana Bundamu, Bunda Maria, dan juga Bunda umat beriman. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direngut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kekuasaan, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan yang Dia urapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia.
sendingkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyambut aku bahagia. Di antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Segala keturunan akan menyambut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyambut aku bahagia. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikianlah pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir dibinasakannya ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu, sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel
Bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimmu anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu tidak lagi kita ragukan bahwa Maria sungguh atau tidak diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Dalam pengantar tadi dan juga lewat ajaran gereja sudah dijelaskan bahwa Maria diangkat ke surga beserta badan dan jiwanya. Masih banyak di antara umat yang seringkali bingung ketika orang bertanya, betulkah itu Maria diangkat ke surga jiwa raganya? Nah, jelas kalau seorang Katolik mengingat perayaan 15 Agustus pasti akan tahu jawabannya. Karena dalam gereja sudah dirayakan bahwa Maria itu diangkat ke surga dan diangkat ke surga jiwa dan raganya. Baik. Nah, mengenai hal ini tentu saja kita dapat mengerti dan memahami ketika kita kembali menyimak apa yang disampaikan di dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini dari Sabda Tuhan, khususnya dari bacaan pertama dari kitab Wahyu dan juga dari kitab Injil Lukas
yang mengisahkan seorang Maria yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah seluruh bangsa, yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Apa yang istimewa dari seorang Maria? Nah, dalam bacaan Injil sesungguhnya sangat jelas ketika Maria mengunjungi Elizabeth beberapa saat setelah ia didatangi oleh malaikat Gabriel untuk menyampaikan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan dikatakan dalam Injil yang kita dengarkan tadi bahwa Maria bergegas menuju ke pegunungan sebuah kota di wilayah Yehuda di mana ada Sakaria dan Elizabeth tinggal. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, dikatakan anak yang dalam rahimnya melonjak kegirangan. Siapa yang ada di dalam rahim Elizabeth? Ialah Yohanes Pembaptis. Nah, dan dikatakan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, diberkatilah buah rahimmu." Nah, Elizabeth merasa seorang yang istimewa karena dikunjungi oleh ibu dari Tuhan. Nah, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Elizabeth merasa tersanjung. Tetapi kita lihat bagaimana setelah Elizabeth juga memuji Maria, lalu Maria menyampaikan kidung dengan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maka menjadi jelas ketika Maria menyampaikan kidung Maria, di sana jelas bahwa Maria sungguh merendahkan diri di hadapan Allah. Ia seorang yang sederhana, yang merendahkan diri di hadapan Allah, yang dipilih oleh Allah menjadi ibu dari Yesus yang akan menjadi penyelamat dunia. Itu yang pertama. Dan dikatakan bahwa dalam kalimat kidung Maria selanjutnya, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Allah. Maria adalah seorang wanita sederhana yang takut akan Allah dan menerima serta melaksanakan apa yang Allah sabdakan kepadanya. Seperti yang disampaikan dalam Injil hari ini, dikatakan bahwa sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Maria takut akan Tuhan dan ia telah percaya kepada Tuhan, dan karena itu firman Tuhan yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepadanya terlaksana di dalam kehidupan Maria. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya kira ketika kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, lalu kita mungkin akan juga bertanya, apakah kita juga akan nanti sampai ke surga? Ya, harapan kita semua adalah begitu. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman, pasti arah atau tujuan akhir kita adalah surga. Tetapi apakah kita akan semuanya sampai ke surga? Maka teladan Bunda Maria yang diperlihatkan dalam Injil hari ini kiranya bisa menjadi bagi kita suatu teladan yang dapat kita usahakan,
kita hidupi dengan setia, dengan segala kerendahan hati dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita juga kelak boleh masuk dalam kerajaan surga menikmati kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan pasti tidak akan ingkar akan janjinya. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Dikatakan dalam kalimat-kalimat terakhir dalam Kidung Maria, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Karena itu, mari juga kita belajar seperti Maria, setia, percaya, merendahkan diri di hadapannya, takut akan Dia, sehingga kita juga dapat menikmati janji-janji Tuhan, yakni hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Semoga sabda ini memberikan kita semangat dan kekuatan untuk terus-menerus membangun hidup iman kita dalam kesetiaan, dalam kepercayaan kita kepada Allah seperti Bunda Maria. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Maka marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Umat menjawab, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepadanya dengan baik, dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari pula mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi,
yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita mohon rahmat keselamatan jiwa-jiwa bagi saudara-saudari kita, keluarga, umat dari paroki kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Han Suciadi, Bapak Tung Bun Tiong, Bapak Chia Tek Chin, Bapak Oi Se Chiu, Ibu Bernadette Tungger, Ibu Lo Giok Ling, Oi Sebo, Li Sun Sing, dan Pi Chin, serta Bapak Audi Armi Intan. Bapa yang Maha Kuasa, Sang Sumber kehidupan kami dan menjadi tujuan akhir dari kehidupan kami pula. Engkau menghendaki agar kami sungguh mengalami sukacita dalam kemuliaan surgawi. Karena itu kami mohon kepadamu, berilah berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini. Berikan tempat bagi mereka dalam kerajaan surga untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu bersama dengan Bunda-Mu, Bunda Maria, dan para kudus-Mu. Sekiranya ada kelemahan, kekurangan, dan bahkan dosa-dosa mereka ketika hidup di dunia ini, melalui tangan kasih dan kerahiman-Mu, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, tangan kasih-Mu lah yang akan senantiasa menuntun mereka dalam seluruh perjuangan hidupnya, agar boleh kelak juga mengalami kegembiraan dan sukacita dalam kemuliaan surgawi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami menyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhannya. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiara. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan Putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara-saudari kami, Bapak Han Suciadi, Bapak Tung Bun Tiong, Bapak Chia Tekchin, Bapak Oi Seciu, Ibu Bernadette Tungger, Ibu Lo Gioling, Ibu Oi Sebo, Ibu Li Sun Sing, Ibu Pih Jin, dan Bapak Audi Armi Intan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.